Gus Samsudin, pembuktian kelapa gaib, apakah selalu digunakan di media perdukunan dan spiritual? Dari pandangan Mbah Ilo gimana Mbah Ilo? Karena Wahabi-Wahabi ini Mbah Ilo nggak habis-habisnya selalu minta pembuktian Gus Samsudin. Gus, monggo pembuktian ini, katanya kamu bisa keluarkan nih paku, rambut segala macam dari kelapa. Padahal kan itu digunakan Gus Samsudin udah lama sekali Mbah Ilo untuk media pengobatan gitu loh. Dan tim pondok juga mengakui itu hanya sebuah cara gitu. Namanya cara, baik itu seperti dibuat-buat atau memang nyata kan, selagi yang diobati sembuh ya monggo. Itu kan penjelasannya. Jadi nggak ada yang dizolimi seperti itu. Tapi Wahabi ini tetap mau Mbak Elo, tetap mau semua dibuktikan secara nyata. Konten-kontennya Gus Samsudin semuanya dianggap asli. Ya, sementara Gus Samsudin bilang ini hanya konten semata untuk hiburan. Jadi begini ya, kalau yang sebenarnya ya masalah gaib-gaib tentang kelapa itu sebenarnya sih settingan. Nah, kalau yang asli itu, kalau memang orang terkena santet seperti ada paku, ada apa, itu langsung ditarik dengan kebatinan, itu langsung keluar dari perutnya. Itu nyata real. Nah, seperti itu. Itulah dia. Nah, itu. Jadi kalau kelapa itu kebanyakan masih diragukan lah ya Mbak. Iya, masih diragukan karena bisa saja kita masukkan dari apa nanti kemudian kita lem, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau yang real memang dia pengobatan, penyembuhan dari gaib-gaib ataupun santet seperti itu, dia langsung nyata. Itu bisa kita lihat dengan mata kita sendiri seperti itu. Yang pasti netizen harus berpikir dengan logika juga, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan gitu, selagi Gus Samsudin masih memberikan suatu doa dan penyembuhan dengan media doa, ya anggaplah yang seperti kelapa-kelapa itu hanya hiburan semata ya Mbak ya. Ya, jadi kalau Mbak Elo, ini banyak juga di daerah kita yang gunakan media kelapa ya Mbak Elo. Begitu dibuka, di dalam ada paku, ada jarum ya. Gitu, memang masih banyak oknum-oknum yang menggunakan cara-cara seperti itu Mbak Elo ya. Jadi kalau misalkan apa sih Mbak Elo yang gaib dari kelapa ini gitu, selain sebagai media perantara santet untuk pengobatan spiritual dan lain-lain gitu Mbak Elo? Nah, kelapa gini sebenarnya ya, kelapa seperti kelapa muda ya, sebenarnya isyarat gitu ya, isyarat untuk kita mempersembahkan gitu ya. Istilahnya bagaimana, untuk menghargai, kita mengundang dia ataupun mengundang sosok makhluk gaib untuk hadir keberadaannya. Nah, itulah arti kata kita memberikan sesuatu, kita bilang kan sesaji lah kita bilang ya. Nah, seperti itu. Karena kalau sesaji kan dia kebanyakan bunga dan tertentu ya Mbak Elo. Kalau dari airnya sendiri ada di kelapa itu juga sebenarnya. Iya, itu kan bermacam-macam. Kadang ada yang menggunakan bunga, ada yang menggunakan kelapa, dan seperti bakar-bakar kemenyan seperti itu ya. Nah, itu artinya kita untuk mengundang mereka gitu. Seperti itu. Ya kalau diundang ya diambil nggak apa-apa ya Mbak Elo, secara gaib ya. Tapi kan kita kadang sebagai manusia gini ya Mbak Elo ya. Kelapa ini kebanyakan di sesajen ya Mbak Elo. Bukan kalau di orang-orang Cina jarang. Itu kan tergantung adatnya masing-masing. Tergantung tradisi. Nah, kalau Cina kan kita bilang kan sembahyang seperti menggunakan jeruk, pisang. Kalau di adat Jawa ini kelapa menggunakan seperti mengundang istilahnya tanda biar supaya nggak diganggu lah, seperti di Ratu Pantai Selatan itu biasanya tetap menggunakan kelapa muda. Nah, untuk sesajen itu. Kalau misalkan ini kan masalah ritual, berarti kelapa ya digunakan untuk ritual. Boleh nggak digunakan kembali oleh masyarakat untuk diminum, diolah gitu, untuk makanan kelapanya, santan dan lain-lain, boleh nggak Mbak? Kelapa wejengan tadi, ritual tadi digunakan? Ya biasanya ya, setelah untuk ritual untuk apa gitu ya dibiarkan saja gitu. Tapi kalau mungkin yang mereka yakin yang namanya sudah selesai acara, selesai apa, ya mungkin kalau dimakan ya boleh-boleh saja ataupun sah-sah saja gitu. Selepas itu sudah selesai ya Mbak selesai. Gus Samsudin, pembuktian kelapa gaib, apakah selalu digunakan di media perdukunan dan spiritual? Dari pandangan Mbak Ilo gimana Mbak Ilo? Karena Wahabi-Wahabi ini Mbak Ilo nggak habis-habisnya selalu minta pembuktian Gus Samsudin. Gus, monggo pembuktian ini, katanya kamu bisa keluarkan nih paku, rambut segala macam dari kelapa. Padahal kan itu digunakan Gus Samsudin udah lama sekali Mbak Ilo untuk media pengobatan gitu loh. Dan
tim pondok juga mengakuin itu hanya sebuah cara gitu. Namanya cara, baik itu seperti dibuat-buat atau memang nyata kan, selagi yang diobati sembuh ya monggo. Itu kan penjelasannya. Jadi nggak ada yang dizolimi seperti itu. Tapi Wahabi ini tetap mau Mbak Elo, tetap mau semua dibuktikan secara nyata. Konten-kontennya Gus Samsudin semuanya dianggap asli. Ya, sementara Gus Samsudin bilang ini hanya konten semata untuk hiburan. Jadi begini ya, kalau yang sebenarnya ya masalah gaib-gaib tentang kelapa itu sebenarnya sih settingan. Nah, kalau yang asli itu, kalau memang orang terkena santet seperti ada paku, ada apa, itu langsung ditarik dengan kebatinan, itu langsung keluar dari perutnya. Itu nyata real. Nah, seperti itu. Itulah dia. Nah, itu. Jadi kalau kelapa itu kebanyakan kebanyakan masih itu diragukan lah ya Mbak. Iya, masih diragukan karena bisa saja kita masukkan dari apa, nanti kemudian kita lem, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau yang real memang dia pengobatan, penyembuhan dari gaib-gaib ataupun santet seperti itu, dia langsung nyata. Itu bisa kita lihat dengan mata kita sendiri seperti itu. Yang pasti netizen harus berpikir dengan logika juga, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan gitu, selagi Gus Samsudin masih memberikan suatu doa dan penyembuhan dengan media doa, ya anggaplah yang seperti kelapa-kelapa itu hanya hiburan semata ya Mbak ya. Ya, jadi kalau Mbak Elo, ini banyak juga di daerah kita yang gunakan media kelapa ya Mbak Elo. Begitu dibuka, di dalam ada paku, ada jarum ya. Gitu, memang masih banyak oknum-oknum yang menggunakan cara-cara seperti itu Mbak Elo ya. Jadi kalau misalkan apa sih Mbak Elo yang gaib dari kelapa ini gitu, selain sebagai media perantara santet untuk pengobatan spiritual dan lain-lain gitu Mbak Elo. Nah, kelapa gini sebenarnya ya, kelapa seperti kelapa muda ya, sebenarnya isyarat gitu ya, isyarat untuk kita mempersembahkan gitu ya. Istilahnya bagaimana, untuk menghargai, kita mengundang dia ataupun mengundang sosok makhluk gaib untuk hadir keberadaannya. Nah, itulah arti kata kita memberikan sesuatu, kita bilang kan sesaji lah kita bilang ya. Nah, seperti itu. Karena kalau sesaji kan dia kebanyakan bunga dan tertentu ya Mbak. Kalau dari airnya sendiri ada di kelapa itu juga sebenarnya. Iya, itu kan bermacam-macam. Kadang ada yang menggunakan bunga, ada yang menggunakan kelapa, dan seperti bakar-bakar kemenyan seperti itu ya. Nah, itu artinya kita untuk mengundang mereka gitu. Seperti itu. Ya kalau diundang ya diambil nggak apa-apa ya Mbak Lo, secara gaib ya. Tapi kan kita kadang sebagai manusia gini ya Mbak Lo ya. Kelapa ini kebanyakan di sesajen ya Mbak Lo. Bukan kalau di orang-orang Cina jarang. Itu kan tergantung adatnya masing-masing. Tergantung tradisi. Nah, kalau Cina kan kita bilang kan sembahyang seperti menggunakan jeruk, pisang. Kalau di adat Jawa ini kelapa menggunakan seperti mengundang istilahnya tanda biar supaya nggak diganggu lah, seperti di Ratu Pantai Selatan itu biasanya tetap menggunakan kelapa muda. Muda. Nah, untuk sesajen itu. Kalau misalkan ini kan masalah ritual, berarti kelapa ya digunakan untuk ritual. Boleh nggak digunakan kembali oleh masyarakat untuk diminum, diolah gitu, untuk makanan kelapanya, santan dan lain-lain, boleh nggak Mbak? Kelapa wejengan tadi, ritual tadi digunakan? Ya biasanya ya, setelah untuk ritual untuk apa gitu ya dibiarkan saja gitu. Saja. Tapi kalau mungkin yang mereka yakin yang namanya sudah selesai acara, selesai apa, ya mungkin kalau dimakan ya boleh-boleh saja ataupun sah-sah saja gitu. Selepas itu sudah selesai ya Mbak ya? Selesai. Seperti itu.